Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswaku semua. Hari ini adalah materi biopsikologi ya untuk pertemuan ke-5 dan 6 terkait dengan sensasi dan juga persepsi. Nah, sebentar saya akan share terlebih dahulu materinya. Sambil menunggu, silakan seperti biasa teman-teman bisa komen di kolom komentar untuk kehadiran teman-teman yang sudah masuk di kelas biopsikologi ini ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa hari ini kita akan membahas tentang sensasi dan juga persepsi. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang sensasi. Jadi tahap paling awal dalam penerima informasi ini adalah sensasi. Ya, jadi sensasi berasal dari kata sense yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Secara lebih umum, sensasi bisa diartikan sebagai sebuah aspek kesadaran yang sangat sederhana sebagai hasil dari indera kita, seperti panas, kita lihat warna, mencium aroma, ya kan, merasakan dan lain sebagainya. Dennis Scott menyatakan bahwa bila alat-alat indera mengubah informasi atau stimuli menjadi impuls-impuls saraf dengan bahasa yang dipahami oleh otak, maka ini dikatakan terjadilah sensasi. Sementara Benjamin B. Wallman menyatakan bahwa pengalaman elementer yang segera yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual dan terutama sekali berhubungan dengan alat indera ini dikatakan sebagai sensasi. Berikut adalah proses terjadinya sensasi. Ya, penerimaan stimulus yaitu proses fisik yang terjadi di proses ini, stimulus akan diterima oleh alat indera yang bertugas. Misal, stimulus berupa suara akan diterima oleh telinga, stimulus berupa suhu dingin diterima oleh kulit, dan seterusnya. Kemudian proses fisiologis, di mana stimulus yang diterima oleh panca indera akan diterima oleh saraf sensoris dan dilanjutkan ke otak. Proses psikologis yaitu berlangsungnya pemrosesan stimulus di otak yang membuat individu tersebut bisa menyadari apa yang diterima oleh panca inderanya. Berikut adalah dimensi sensasi atau penginderaan. Ada intensitas, ada ekstensitas, ada lamanya, dan juga ada kualitas. Berikutnya ada pengukuran indera. Yang pertama adalah ambang batas absolut, merupakan jumlah terkecil stimulus atau energi fisik yang harus ditampilkan agar terdeteksi indera. Minimal 50% dari total percobaan. Ya, di bawah situ ada contoh yang bisa teman-teman lihat. Yang kedua ada ambang batas perbedaan, yaitu tingkat terkecil stimulasi yang perlu ditambah atau dikurangi agar terasa bahwa ada perubahan yang terjadi. Ya, di situ juga ada contohnya. Berikutnya ada jenis-jenis sensasi. Yang pertama ada sensasi atau penginderaan penglihatan. Salah satu alat indera kita adalah mata yang menerima stimulus itu berupa cahaya. Melalui penglihatan, seseorang itu bisa mendapatkan sensasi melihat. Panjang gelombang cahaya yang bisa ditangkap oleh mata itu 400 sampai 700 nanometer. Syaraf reseptor rangsang ada di retina, yaitu ada di sel kerucut atau kon yang membutuhkan lebih banyak cahaya untuk bekerja, sangat peka terhadap panjang gelombang yang beragam dan memungkinkan kita untuk melihat beragam warna. Kemudian ada sel batang atau rod, lebih peka terhadap cahaya, memungkinkan kita dapat melihat dalam suasana gelap dan malam hari, ya. Kemudian ada buta warna. Nah, buta warna ini ada buta warna total dan juga ada buta warna parsial. Biasanya kalau buta warna total ini kita hanya bisa lihat warna hitam, putih, dan abu-abu aja. Sementara kalau warna parsial ini biasa kita sebut dengan buta warna sebagian. Jadi hanya warna-warna tertentu gitu ya yang tidak dapat kita bedakan. Salah satunya misal tidak bisa membedakan antara biru muda dengan navy misalnya, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sensasi atau penginderaan pendengaran. Jadi pendengaran ini dipengaruhi oleh gelombang tekanan di udara maupun zat yang menghantarkan tekanan tersebut, terutama oleh intensitas, frekuensi, dan kompleksitasnya. Keras lembutnya suara, pitch, dan warna suara juga termasuk. Reseptor untuk
pendengaran adalah sel-sel rambut yang tertanam di membran basilar yang terletak pada organ korti di bagian dalam koklea. Suara yang kita dengar ditentukan oleh pola pergerakan sel-sel rambut ini. Kemudian frekuensi gelombang suara diukur dalam hertz, ya. Gelombang suara juga berbeda dalam intensitas. Nah, intensitas ini diukur dalam satuan desibel atau dB. Dimensi dari sensasi pendengaran ada loudness atau keras lembutnya suara, kemudian ada pitch atau tinggi rendahnya suara, kemudian ada timbre atau warna suara. Kemudian ada bagian luar, nih ada anatomi telinga nih. Pertama yang kita bahas adalah bagian luarnya dulu, atau auris externa. Terdapat daun telinga yang kita sebut dengan auricula yang berfungsi menentukan arah bunyi yang didengar dan memperkuat suara-suara yang diterima. Nah, telinga luar ini juga terdiri dari liang telinga luar atau metus acousticus externus yang berfungsi menghantarkan getaran suara dan mempertahankan kelembapan suhu dari udara yang masuk. Sementara bagian luar, ya ini terdapat bulu-bulu dan sejumlah kelenjar yang mengeluarkan kotoran telinga atau serumen, berfungsi untuk melindungi telinga supaya tidak kemasukan barang atau serangga. Apabila produksi serumen atau kotoran telinga ini berlebihan, maka serumen ini akan mengeras dan menyumbat saluran pendengaran yang bersangkutan dan penderita akan mengeluh ya adanya hambatan. Keadaan ini disebut dengan serumen obsturans. Kemudian ada bagian tengah yang kita sebut dengan auris media, berupa rongga kecil yang berisi udara terletak di dalam tulang temporal dan dindingnya dilapisi oleh sel epitel. Nah, antara auris eksterna dan auris media ini dibatasi oleh gendang pendengaran yang kita sebut dengan membran timpani. Membran timpani ini membatasi suatu ruangan bagian tengah yang disebut dengan cavum timpani, dan di dalamnya itu terdapat tulang pendengaran yang terdiri dari malus atau tulang martil, incus atau tulang landasan, dan steps atau tulang sanggurdi. Ketiga tulang pendengaran ini saling berhubungan sehingga getaran-getaran bunyi dapat dihantarkan dari gendang pendengaran ke telinga bagian dalam. Fungsi dari bagian tengah ini ada sebagai penyalur getaran suara, memperkuat suara, dan melindungi alat pada telinga bagian dalam. Sementara bagian dalam atau labirin dari telinga ini merupakan bagian terpenting dari telinga, karena suatu rongga berisi cairan perilimfe dan letaknya itu di tulang pelipis yang berfungsi itu melindungi bagian dalam. Bagian dalam ini terdapat serambi atau vertibule yang saluran-saluran gulung atau kanalis semicircularis dan rumah siput atau koklea. Berikutnya ada sensasi penginderaan penciuman. Stimulusnya itu ya pasti berupa bau. Beberapa bau utama yang dapat ditangkap oleh indera kita ini adalah rempah-rempah, wewangian, bau busuk, dan hangus. Indera penciuman ini terdapat pada hidung dari ujung saraf otak nervus olfactorius. Serabut saraf ini timbul pada bagian atas laput lendir hidung yang dikenal dengan sebutan olfaktori. Berbeda dengan indera lain, indera penciuman ini memiliki jalur yang relatif lebih pendek. Reseptornya yang berada di rongga hidung berhubungan langsung tanpa sinaps ke otak. Reseptor indera penciuman terpapar langsung dengan lingkungan tanpa ada pelindung di depannya. Nah, salah satu dari kelainan fungsi indera penciuman ini adalah hiposmia, yaitu penurunan sensasi bau. Penyebabnya dapat berasal dari hidung, di mana terdapat sumbatan pada saluran hidung. Selain itu, hiposmia ini dapat pula disebabkan oleh adanya kerusakan pada lobus frontalis, sehingga si penderita ini mengalami penurunan terhadap sensasi bau tertentu. Sementara itu, gangguan penciuman lain ya selain dari hiposmia ada anosmia, ada hiposmia, ada hyperosmia, dan juga ada paraosmia. Yang berikutnya ada sensasi penginderaan pengecapan. Zat perangsangnya adalah zat kimia yang larut dalam air, atau reseptornya ini adalah ludah dan langit-langit mulut. Pada permukaan lidah, reseptor berupa tonjolan-tonjolan kecil yang kita namakan papilla feliformis, papilla fungiformis, dan papilla circumvallata.
Terdapat 4 macam rasa yang dapat diterima, yaitu manis, asin, asam, dan pahit. Kepekaan terhadap pahit ini yang paling besar bisa kita rasakan. Bagian-bagian lidah ini terdiri dari pangkal lidah, punggung lidah, dan ujung lidah. Salah satu kelainan fungsi indera pengecap ini adalah hipogeusia, yaitu penurunan sensasi pengecapan. Nah, hipogeusia ini dapat mengenai semua jenis rasa atau hanya rasa-rasa tertentu. Nah, kelainan ini mengidentifikasikan adanya kerusakan pada salah satu saraf kranialis yang mempersarafi lidah. Gangguan ini dapat terjadi akibat pemberian obat-obatan tertentu atau disfungsi hati. Lidah memiliki sensitivitas terhadap 4 rasa. Ada rasa pahit yang terdapat pada pangkal lidah, rasa manis terdapat pada ujung lidah, rasa asin terdapat pada ujung sampai samping kiri dan kanan, dan rasa asam yang terletak pada samping kiri dan kanan lidah. Kelenjar ludah dalam lidah atau saliva ini terdiri dari air, glikoprotein, tialin, garam alkali, dan lain-lain. Lain-lain ini seperti sel-sel yang terlepas, sel kelenjar, leukosit, gas, dan bakteri. Fungsi saliva itu ada fungsi mekanis, fungsi kimia, membasahi lidah, pipi, dan langit-langit yang penting dalam proses berbicara, melarutkan makanan yang kering hingga dapat dirasakan, kemudian mencegah terjadinya karies pada gigi dengan cara mengubah asam yang ditimbulkan oleh bakteri pembusuk. Kemudian berikutnya yang kelima ada sensasi atau penginderaan peraba. Stimulusnya itu berupa tekanan, suhu, rasa sakit atau nyeri, dan juga gerakan. Indera peraba ini adalah kulit. Ya, kulit manusia ini tersusun oleh 2 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis dan dermis. Pada epidermis terdapat reseptor untuk rasa sakit dan tekanan lemah. Reseptor untuk tekanan disebut mekanoreseptor. Pada dermis terdapat reseptor untuk panas, dingin, dan juga tekanan kuat. Nah, pada bagian epidermis ini terdapat adnexa kulit yang terdiri atas kelenjar-kelenjar kulit, rambut, dan juga kuku. Rambut terdiri atas bagian yang terbenam dalam kulit dan bagian yang berada di luar kulit. Ada 2 macam tipe rambut ini. Ada rambut lanugo yang merupakan rambut halus yang tidak mengandung pigmen dan terdapat pada bayi, dan rambut terminal yaitu rambut yang lebih kasar dengan banyak pigmen, mempunyai medula dan terdapat pada orang dewasa. Sementara itu kuku adalah bagian terminal stratum corneum yang menebal. Bagian kuku yang terbenam di dalam kulit jari disebut akar kuku. Sementara bagian yang terbuka di atas dasar jaringan lunak kulit pada ujung jari dikenal sebagai badan kuku, dan yang paling ujung adalah bagian kuku yang bebas. Kuku tumbuh dari akar kuku keluar dengan kecepatan tumbuh kira-kira 1 mm per minggu. Sisi kuku agak mencekung membentuk alur kuku. Nah, kulit tipis yang menutupi kuku di bagian proksimal disebut eponychium, sedang kulit yang ditutupi bagian kuku bebas disebut hyponychium. Fungsi kulit, ya, yang pertama ada fungsi proteksi. Jelas, fungsinya untuk perlindungan tubuh. Yang fungsinya melindungi otot, tulang, ligamen, pembuluh darah, sel saraf, serta organ di dalam tubuh. Kulit juga berperan penting nih terhadap daya tahan tubuh untuk melindungi diri dari kuman berbahaya dan zat atau benda asing seperti polusi. Kemudian fungsi berikutnya ada menjaga suhu tubuh. Ya, jadi kulit ini dapat merespon naik atau turunnya suhu tubuh yang dikirimkan berupa sinyal dari otak. Untuk mendinginkan tubuh yang kepanasan, kelenjar keringat akan membuat tubuh mengeluarkan keringat melalui kulit. Kemudian fungsi berikutnya menyimpan lemak dan membantu proses sintesis vitamin D. Ya, kulit berfungsi sebagai pusat penyimpanan air dan lemak. Nah, lemak ini bertugas untuk menyangga otot dan tulang agar tetap menempel. Kemudian memungkinkan berlangsungnya proses sintesis vitamin D yang diperoleh dari sinar matahari. Baik, berikutnya adalah menjadi indera prasa. Jadi kulit itu memiliki beragam ujung saraf yang berfungsi sebagai indera prasa manusia terhadap suhu panas atau dingin, sentuhan, getaran, tekanan, hingga rasa nyeri dan sensasi lainnya.
Fungsi berikutnya itu mendukung penampilan. Jadi kulit merupakan organ yang pertama kali dilihat oleh banyak orang. Jadi dengan warna dan tekstur yang dimilikinya, ini kulit dapat mendukung penampilan seseorang, ya, daya tarik sekaligus juga kepercayaan diri. Kemudian juga sebagai sistem ekskresi, yaitu pembuangan racun dan zat sisa metabolisme di dalam tubuh melalui keringat. Pembahasan berikutnya, tadi kita udah ngebahas sensasi nih, ya kan? Sekarang pembahasan berikutnya itu persepsi. Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera. Persepsi ini merupakan inti dari komunikasi. Persepsi ini memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan stimuli indrawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimuli menyebabkan miskomunikasi. Nah, ini adalah proses persepsi, ya, alat indera ke saraf sensorik, ke otak, saraf motorik, kemudian terjadilah persepsi. Ini adalah penjelasannya. Jadi proses terjadinya persepsi ini dimulai dari adanya objek yang menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera. Nah, stimulus yang diterima alat indera ini diteruskan oleh saraf sensoris ke otak, yang kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat atau apa yang didengar atau apa yang dirasakan. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk. Berikutnya adalah syarat terjadi persepsi. Adanya objek yang dipersepsi, adanya perhatian, kemudian adanya alat indera, yaitu alat untuk menerima stimulus, ya tentu saja, kemudian juga ada saraf sensoris. Persepsi yang diperoleh dari sensasi yang muncul melalui indera membuat seseorang itu menyadari dan merasakan sehingga seseorang ini merespon. Salah satu bentuknya adalah perhatian atau atensi. Perhatian ini timbul karena aktivitas seseorang yang berasal dari apa yang dilihatnya. Bimo Walgito ini mengungkapkan perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Kemudian seseorang yang sedang memperhatikan maka akan mencurahkan seluruh aktivitas dan konsentrasinya kepada benda tersebut serta mengabaikan objek yang lainnya yang dianggap nggak penting. Perhatian yang dilakukan harus didasarkan pada pusat kesadaran. Nah, perhatian ini sangat dipengaruhi oleh perasaan, suasana hati, dan ditentukan oleh kemauan. Jadi sesuatu yang menjemukan atau membosankan ini tidak akan memikat perhatian seseorang pada objek tersebut. Jadi cenderung lebih cuek gitu. Ya, nah bentuk perhatian ini ada mendengarkan, memandang, meraba, membau, mencicipi, mengecap, menulis atau mencatat, membaca, mengingat dan lain sebagainya. Area otak yang berpengaruh terhadap bahasa ini adalah otak besar. Bagian pada otak besar yang terlibat langsung dalam pemrosesan bahasa adalah korteks cerebral. Bagian ini mengatur atau mengelola proses kognitif pada manusia dan salah satunya tentu saja adalah bahasa. Korteks cerebral terdiri atas dua bagian, yaitu belahan otak kiri, hemisfer kiri, dan belahan otak kanan atau hemisfer kanan. Hemisfer kanan akan mengontrol pemrosesan informasi spasial dan visual, sementara hemisfer kiri ini mengontrol kegiatan berbahasa di samping tentu saja proses kognitif yang lain. Salah satu kesulitan dalam aspek belajar membaca adalah disleksia. Oke, kita akan membahas tentang disleksia. Menurut para ahli, yang pertama ada Korsini menyatakan bahwa disleksia ini merujuk pada kesulitan membaca, baik itu penglihatan atau pendengaran. Kesulitan belajar tersebut akibat faktor neurologis dan bukan disebabkan oleh faktor eksternal. Sementara menurut Brian and Mercer menyatakan bahwa disleksia ini merupakan suatu bentuk kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen kata dan kalimat yang secara historis menunjukkan perkembangan bahasa yang lambat dan hampir selalu bermasalah dalam menulis dan mengeja. Sementara The International Dyslexia Association ini menyatakan bahwa disleksia sebagai kesulitan belajar spesifik yang berasal dari faktor neurologis yang ditandai dengan kesulitan mengenal kata dan kemampuan yang buruk dalam merekognisi kata, mengeja, serta kemampuan membedakan huruf dan juga kata. Indikasinya, satu, mengalami kesulitan dalam membedakan bunyi, kurang perhatian. Yang ketiga, kesulitan merangkai kata-kata menjadi kalimat yang benar. Yang keempat, kesulitan mengingat nama huruf dan mengingat huruf yang sesuai.
Kelima, kesulitan mengeja kata-kata sesuai suara secara fonetis atau mengingat urutan huruf dalam kata-kata yang sangat sering didengar. Yang keenam, kesulitan mengucapkan suku kata pada kata yang sesuai dengan menghilangkan huruf dengan kata-kata untuk ejaan, ya kan? Misalnya minum jadi mium, sayang jadi saang, misalnya ya. Kemudian yang ketujuh, kesulitan dalam menangkap, menendang, dan melempar bola. Dan yang kedelapan, mengalami kesulitan membedakan arah kanan atau kiri. Faktor penyebab disleksia, ya ada anak yang lahir prematur, kemudian anak dengan kelainan fisik seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, atau anak dengan cerebral palsy. Kemudian anak kurang memahami perintah karena lingkungan yang menggunakan beberapa bahasa, bi atau multilingual. Biasanya kalau anak yang sering pindah-pindah ya, apalagi pindah negara gitu, nah ini biasanya terjadi disleksia ya karena perbedaan bahasa. Kemudian anak yang sering pindah sekolah tadi ya, kemudian anak yang sering absen karena sakit atau ada masalah keluarga, kemudian anak yang pandai dan berbakat yang tidak tertarik dengan pembelajaran bahasa sehingga kurang konsentrasi dan banyak membuat kesalahan. Nah, ketika belajar menulis, anak-anak disleksia ini kemungkinan akan melakukan hal-hal berikut, ya, misalnya menuliskan huruf-huruf dengan urutan yang salah dalam sebuah kata, kemudian tidak menuliskan sejumlah huruf dalam kata yang ingin ditulis, kemudian menambahkan huruf pada kata-kata yang ia tulis, kemudian mengganti satu huruf dengan huruf lainnya, sekalipun bunyi huruf tersebut tidak sama. Kemudian juga menuliskan sederetan huruf yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan bunyi kata yang ingin ia tuliskan. Dan kemudian yang terakhir ada mengabaikan tanda-tanda baca yang dalam teks-teks yang sedang ia baca. Tipe disleksia. Yang pertama ada tipe auditoris atau auditory processing problems. Gejalanya ya ada kesulitan dalam diskriminasi auditoris dan persepsi sehingga mengalami kesulitan dalam analisis fonetik. Kemudian kesulitan analisis dan sintesis auditoris. Kemudian membaca dalam hati lebih baik daripada membaca dengan lisan. Berikutnya, jika diberi huruf tidak dapat mengingat bunyi huruf atau kata tersebut. Kemudian kadang-kadang juga disertai gangguan urutan auditoris, kemudian juga anak cenderung melakukan aktivitas visual. Yang kedua ada tipe visual atau visual processing problems. Gejalanya ya terdensi terbalik, misalnya B dibaca D, P dibaca G, U dibaca N, M dibaca W gitu ya. Kemudian memori visual terganggu, kecepatan persepsi lambat, kesulitan analisis dan sintesis visual. Berikutnya ada kesulitan mengikuti dan mengingat urutan visual. Kemudian hasil tes membacanya buruk. Kemudian juga biasanya lebih baik dalam kemampuan aktivitas auditoris. Nah, itu tadi materi kita terkait dengan sensasi dan juga persepsi. Ya, oke, sebentar. Teman-teman jangan lupa untuk absen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah hadir ya di kelas saya untuk untuk mata kuliah biopsikologi dengan materi sensasi dan persepsi. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Langsung saja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.